Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Lisna Handayani. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah selalu dukung aku, yang selalu komentar. Itu membuat aku semakin semangat membuat video ya, membuat video dan belajar. Ini aku menganggapnya belajar karena uh, aku tuh sebenarnya orangnya tuh suka ngomong ya, maksudnya suka ngomong. Dan dulu sebelum ada YouTube ini, aku bermain YouTube, aku biasanya ngomong di depan kaca sendiri gitu loh. Bukan aku gila ya guys ya, tapi kebiasaan ngomong itu dari kecil. Jadi aku tuh punya senjata dan sampai sekarang itu masih aku lakukan, itu dengan ngomong. Jadi gini, umpamanya aku lagi ketakutan, aku lagi menghadapi sesuatu yang gimana gitu ya, kayak yang menantang gitu, itu pasti aku ngomong dengan diriku sendiri, kamu bisa gitu, terus kamu bisa kok ya, pokoknya belajar dulu sebelum ketemu orang ataupun gimana tuh aku udah praktek dulu sama diriku sendiri, walaupun pertanyaannya mungkin nggak sama gitu, ataupun yang aku hadapi nanti kayak gimana gitu. Yang terpenting aku meyakinkan diriku sendiri, terus aku kayak membuat relax diriku sendiri, itu nanti akan membawa aku dalam tenang gitu, kondisi yang bukan nervous ataupun yang takut gitu. Jadi apakah kalian punya kesamaan seperti aku? Bisa komen ya, apakah kalian sering ngobrol dengan diri sendiri, menguatkan diri sendiri? Kalau memang sama, berarti aku nggak ngerasa aku tuh aneh gitu. Dan kali ini aku mau membahas tentang ini guys. Kenapa membahas tentang ini? Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ataupun mau bercerita dulu tentang ini. Harusnya kalau punya ini tuh dilakukan kalau sudah menikah ya. Kalau belum menikah jangan sampai kalian memakai ini gitu loh. Jadi pernikahanku itu tanggal 1 mudah diingat, 2021 bulan 1. Itu mudah banget diingat, dan menurut aku itu hari yang gimana ya, yang spesial banget gitu. Hari, tanggal, bulan yang aku tuh seneng banget gitu loh. Kok bertepatan hari itu, tanggal itu tuh aku kok harinya cantik ya gitu. Semoga ini membawa berkah dalam pernikahan kita dengan awal yang cantik seperti ini gitu guys. Dan sampai hari ini berarti aku sudah 1 tahun lebih. Menurut aku itu bukan hal yang lama loh. Yang menurut aku itu kok cepet banget gitu ya. Karena kita menjalaninya pernikahan itu karena satu ibadah, kita pengen bareng-bareng menjadi pribadi yang baik, bareng-bareng beribadah, bareng-bareng, pokoknya semuanya bareng-bareng gitu ya dilakukannya. Bukan karena menikah harus punya ini, itu, dan sebagainya itu. Yang terpenting kalau pengen punya ini, itu, dan sebagainya, kita ya harus usaha bareng-bareng gitu. Nggak kayak apa ya, kan ada sih menikah itu untuk punya anak dan sebagainya. Ya setiap pernikahan itu pasti pengen punya anak dan lain-lain, itu pasti ya, pengen sukses punya anak dan semuanya itu harapan semua orang. Tapi di samping itu boleh nggak sih gitu, kalau kita menikah itu pertama karena ibadah, biarlah itu Allah yang menentukan gitu loh. Yang penting kita sudah berusaha gitu. Kalau kita dalam sebuah hubungan apapun itu ada embel-embelnya kalau menurut aku ya. Kalau nanti kita diuji, mungkin ya kayak aku seperti ini, belum dikasih kepercayaan amanah untuk momongan, itu pasti ada ribetnya gitu. Tapi kalau kita pernikahan kita itu bukan karena apa-apa gitu ya, karena kita harus punya anak gitu loh. Aku menikah punya anak, nanti akan kecewa gitu, rasa sayangnya juga akan berkurang. Tapi alhamdulillah karena kita menikah, kita satu sama lain sayang gitu, kita saling menerima kekurangan, ya udah dengan sendirinya itu akan indah gitu aja. Yang terpenting kita bareng-bareng saling support, karena untuk mendapatkan itu semuanya nggak bisa dioyo guys. Itu semuanya pemberian dari yang kuasa. Dan kadang yang membuat aku sedih tuh kayak pertanyaan yang ya wajar sih sebenarnya,
sudah punya anak apa belum gitu, 1 bulan 2 bulan pokoknya kayak gitu, sering kayak gitu ya tanya-tanya gitu. Tapi lama-lama juga pertanyaan-pertanyaannya tuh banyak banget. Ada yang tanyanya tuh kadang mungkin di saat itu mood kita lagi nggak baik juga, ditanyanya kok belum punya anak sih gitu. Itu kadang tuh kayak coba deh kalau aku bisa membuat anak gitu, pasti di saat orang bertanya itu aku akan tunjukkan gitu, aku akan kasih lihat, ini loh aku buatin anak gitu, langsung gitu, ini loh anak aku dari aku yang buat itu tadi, kayak gitu guys. Tapi itu semuanya nggak bisa gitu, itu semuanya Allah yang menentukan, kita yang menjalani. Yang terpenting kita tetap ikhtiar, berdoa, dan berusaha, itu aja. Jadi terkadang kita baik-baik saja dengan suami, nggak memikirkan itu, tapi karena ada omongan dari orang lain yang kayak gitu, kalau kita nggak satu sama lain menguatkan, si suami istri itu tadi saling, udah gitu, biarin orang ngomong apa gitu, yang terpenting kita berusaha, kita tetap tenang kayak gitu ya. Itu kalau yang lainnya goyah terus marah lah, kayak marah-marah kayak gitu, itu bisa nggak bagus gitu, efeknya tuh bisa nggak bagus ke pernikahan ya. Dan kemarin aku sering banget sih aku telat tuh ya, nggak sering banget sih, cuman 2 kali. Yang pertama itu setelah awal pernikahan, setelah 2 bulan pernikahan itu ya, itu aku terlambat menstruasi, kayak terlambat berapa minggu gitu loh guys. Terus ada gejala yang seperti orang hamil, jadi mual-mual, terus kayak letih, capek dan sebagainya kayak gitulah ya. Memang kayak menurut orang-orang sih kayak jangan-jangan gitu loh. Nah saat itu aku sudah disuruh beli test pack ya, aku ya beli test pack aja, gimana caranya aku ya nggak tahu, cuman aku baca aja aturan pemakaiannya kayak gitu. Dan akhirnya setelah aku tes, hasilnya zonk. Oke. Karena apa, karena bukan nggak berharap ya, berharap, cuman aku lebih santai gitu, lebih santai karena aku tahu ya gini loh, menurut aku itu sebuah rezeki, dan rezeki anak itu nggak bisa diinginkan seperti kita cari uang. Kalau cari uang kita nggak punya uang kan bisa kan, kita mungkin kerja apa di mana itu masih bisa diusahakan. Tapi yang namanya anak, terus yang namanya kesuburan dan sebagainya, itu sudah dinyatakan subur ya. Ternyata tuh aku sudah dinyatakan subur, suami juga. Tapi ya kembali lagi dipercayakan bahwa itu memang belum saatnya aja, memang kita gitu, aku sama suami belum saatnya dikasih kepercayaan itu guys. Makanya ya kita berdua saling menguatkan. Dan kalau kadang tuh ada orang yang bertanya kok belum punya anak gini-gini dan sebagainya, itu aku pasti kadang tuh ada sedihnya ya, karena tergantung moodnya. Mungkin di saat aku banyak pikiran dan sebagainya itu ya kadang mikir gitu. Tapi satu lagi aku nggak mau menyalahkan gitu, nggak mau kenapa ya Allah gitu, maksudnya kayak kenapa aku percaya karena ini semuanya dari Allah gitu. Memang ini ujian pernikahanku dengan suami kayak gitu ya. Buat teman-teman aku minta doanya ya, semoga aku coba dikasih momongan. Itu harapan setiap orang yang sudah menikah, pasti punya anak. Nah aku doakan juga buat teman-teman yang lagi menantikan garis 2 juga, segera dikasih ya. Dan kenapa ini aku beli lagi, karena kemarin juga terlambat hampir 1-2 minggu, enggak ada sih, 1 minggu lebih 4 hari kalau nggak salah. Nah itu berarti 1 minggu ada 7 hari, 7, 8, 9, 10, 11 hari lah terlambatnya ya, dari tanggal yang biasanya tanggal itu sudah menstruasi gitu. Dan rasanya badan juga nggak enak, terus kayak masuk angin gitu guys, rasanya tuh ya kayak gejala-gejala orang yang hamil. Aku baca-baca seperti itu gitu loh. Akhirnya aku sama suami, aku minta suami ya, aku takut juga ya, kenapa gitu, aku takutnya sih kalau masalah nggak mens terus habis itu berarti hamil, itu ya alhamdulillah ya kan, alhamdulillah. Cuman aku satu lagi, aku nggak mau memang stres ke selalu mikir kayak gitu. Aku pengen yang kedua ini aku pengen bikin slow gitu. Yang pertama dulu pernah zong itu tadi kan,
karena ya gejalanya capek-capek dan kayak orang yang hamil gitu. Akhirnya yang kedua ini aku memang slow banget, cuman ya iseng aja, cuman nggak berharap banget gitu loh, maksudnya nggak mengharapkan ini nanti hasilnya memang kayak gitu, tak buat tenang ya, cuman ya semoga aja gitu aja lah ya, aku serahkan ke yang di atas gitu. Dan ternyata memang bener itu, aku sudah beli dua ini, yang satunya andalan kalau nggak salah ya, andalan atau apa itu, yang satunya ini akurat ini belum aku pakai. Dan ternyata bener guys, bener negatif gitu, negatif nggak positif. Ya udah akhirnya aku langsung kasih lihat ke suami tuh kayak gitu, aku nggak langsung gitu, nggak, ekspresiku udah maaf ya gitu, maaf ya gitu. Ternyata hasilnya kayak gini gitu, maaf ya aku belum bisa ngasih gitu. Tapi suami nguatkan aku banget gitu, ini bukan salah kamu gitu, ini bukan salah kamu, jadi kita memang lagi diuji gitu, jadi nggak usah kamu sedih-sedih gitu. Cuman aku sedihnya tuh aku bersama suami aja udah bersyukur, jadi aku nggak mau gini loh, dengan aku belum dikasih itu dalam pernikahanku, aku nggak mau nggak bersyukur dengan banyak yang dikasih Allah ke aku. Contohnya ini impian aku dari kecil, aku pengen punya rumah sendiri, sudah dikabulkan itu aku setiap hari sampai detik ini. Dari awal aku apa itu pondasi dan cari tanggal dan sebagainya itu kayak mimpi guys, kayak mimpi dari sekarang pun juga, karena ini impian aku dari kecil gitu. Jadi aku tuh kalau disuruh mikir umpamanya kayak mikir stres untuk masalah ini ya, punya anak atau enggak, yang ini aja menurut aku tuh aku sudah bersyukur gitu. Dan aku belum melewati masa itu, masih harus ada tahap gitu loh, karena kita kan hanya bisa menjalankan, kita dikasih ya semuanya ini dikasih titipan Allah gitu, kayak rumah gitu. Alhamdulillah mimpiku, doaku dari aku kecil, terus aku berdoa semoga aku dikasih suami yang baik. Alhamdulillah suamiku, Allah ngasih itu semuanya, suami yang perhatian dan sebagainya itu dikasih rumah, dikasih pokoknya apa yang aku minta itu, walaupun memang jangkanya tuh nggak secepat itu gitu, tapi aku dengan sabar dan terus berdoa, doaku juga sama, dan aku tulis juga di buku itu sama. Jadi setiap doa itu ada, setiap aku tulis di buku. Jadi semuanya guys kayak gitu ya. Jadi nggak ada waktu lagi untuk aku nggak bersyukur gitu, nggak bersyukur terus hanya dengan itu, terus muring-muring, nesu-nesu, terus kayak kenapa ya Allah, aku tuh sudah malu gitu. Malunya tuh aku semua mimpiku, doaku tuh dijawab satu persatu. Dan mungkin ini kan doa setelah menikah ya, punya anak ini, jadi aku harus menunggu gitu loh, aku harus menunggu sedikasihnya sama Allah gitu. Jadi buat orang yang di luar sana biasanya selalu menanyakan buat orang yang sudah menikah mungkin lama ataupun ya lama lah, terus tanyanya tuh kok belum dikasih anak dan sebagainya, tolonglah jangan terlalu kayak gitu ya, karena itu menyakitkan buat kita yang dikasih ujian itu gitu loh. Kalau kalian nikah langsung dikasih anak, berarti itu rezeki kalian gitu. Jadi rezeki kalian yang memang itu rezeki kalian. Jangan mikir nggak subur dan sebagainya. Jangan pernah mengejudge orang kayak gitu loh, karena kita nggak tahu kita dikasih kesuburan atau gimana, itu kan bukan kita yang bisa menciptakan itu gitu loh. Jadi kita bersyukurlah dan jagalah perasaan wanita di sana yang mungkin lagi berjuang tapi belum dikasih momongan. Saya doakan buat teman-teman yang belum dikasih momongan, semoga kita cepat dikasih momongan, dikasih apa yang kita inginkan dan sebagainya. Yang terpenting atur pikiran, jangan terlalu ya. Kalau kayak gitu tuh nggak bisa kita berharap terus sedih-sedih, karena setahu aku ya, kalau kita pengen punya anak dan sebagainya itu harus banyak banget yang harus dijaga, yaitu jangan stres gitu, kita harus selalu happy dan jangan berharap terus memikirkan ke situ, dan kita lupa akan hal yang lain yang harusnya kita juga bersyukur gitu loh. Cuman memikirkan hal itu, kita lupa
bersyukur banyak yang sudah Allah kasih ke kita gitu. Jadi buat pasangan suami istri, kalian harus bareng-bareng, harus saling untuk suami ya, jangan menyalahkan kok belum gini-gini terus perhatiannya kurang, jangan. Karena dengan kayak gitu itu bisa menambah beban pikiran istrinya dan itu bisa menghambat juga gitu. Makanya saling sayang kalian saat menikah, saat pacaran tentunya kalian saling sayang, nggak memikirkan hal-hal lain ya. Mungkin ada yang ditentang orang tuanya, hubungannya itu masih ngeyel gitu, maksudnya ngeyel mempertahankan cintanya, yaitu kalau kalian sudah bersatu jangan disia-siakan, kalian harus bersatu, harus bareng-bareng gitu. Jangan karena kekurangan atau ujian dari kalian itu membuat kalian tuh berpisah gitu. Jadi akurat yang ini belum aku pakai ya, semoga aja harapan kita semuanya segera dikasih momongan buat semuanya. Minta doanya ya buat teman-teman, dan yang terpenting kita harus selalu semangat, selalu happy, dan jangan pernah menyalahkan gitu, jangan pernah menyalahkan kenapa ya Allah gitu, kenapa gitu, jangan gitu mintanya. Jadi ya Allah kasihlah hambamu ini keturunan gitu, selalu aja kayak gitu, tapi jangan stres gitu lah ya, karena semuanya itu nggak akan terjadi tanpa izin Allah apapun itu. Jadi kita banyak-banyaklah bersyukur, dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan juga selalu samawa sama pasangan. Dan sayangilah keluarga kalian, sayangilah istri kalian, pasangan kalian, suami kalian, anak kalian. Jika sudah, bersyukurlah jika sudah dikasih semuanya. Walaupun belum dikasih ya harus bersyukur, pandai bersyukur lagi gitu ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan cerita aku ini. Yang pejuang garis 2 harus tetap semangat, harus tetap seneng gitu, jangan terlalu stres memikirkan itu, nanti akan susah gitu. Apapun itu ya, bukan cuman untuk mendapatkan keturunan saja, kita menggapai apapun cita-cita rezeki itu jangan dipikir stres, yang terpenting itu berusaha, selanjutnya diserahkan sama yang di atas. Ya udah, terima kasih, semoga tips aku ini bermanfaat buat kalian, bisa memotivasi, bisa menyemangati satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku semakin semangat lagi mengabadikan hal-hal yang membuat positif dan membuat semangat. Assalamualaikum.